baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu siswa mampu memahami konsep dasar puisi akrostik. Yang kedua itu siswa mampu membuat puisi akrostik berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis puisi akrostik. Selain akrostik sendiri, puisi akrostik ada. Apa itu? Adalah Puisi akrostik adalah syair atau puisi yang dibentuk dari rangkaian huruf yang mengawali atau mengakhiri setiap barisan puisi. ya baris itu akrostik. Akrostik itu syair atau puisi. Sedangkan puisi akrostik adalah satu karya Ya. bentuk puisi atau mazhab yang menyusun sebuah nama atau kata dengan huruf bersama tiap baris dibaca menurut vertikal. Oke, jadi baik. Puisi akrostik itu adalah sebuah nama atau kata yang misalnya nama kita buat dalam bentuk puisi akrostik secara vertikal ya, bukan horizontal tapi vertikal dari atas ke bawah ya. Terus di sini ada beberapa jenis puisi akrostik. Yang pertama itu akrostik kata. Yang pertama apa? Coba baca. Demian jenis Akrostik kata ada apa? ya. Yang berfokus dari satu huruf menjadi sebuah kata menjadi ini terdiri atas beberapa baris yang setiap barisnya hanya terdapat satu kata saja. Huruf di setiap baris diambil dari urutan huruf dalam huruf. Oke, akrostik kata itu akrostik yang berfokus pada satu huruf dalam menjadi sebuah kata. Bentuk kata kayak hujan, contohnya hujan. Satu huruf dari satu kata, dari satu kata, gitu. Kayak hujan. Ada yang bisa bentuk satu kata dengan awali huruf H? Satu kata saja, satu huruf menjadi satu kata. H, misalnya harapan. Ada yang bisa satu kata saja, satu huruf menjadi satu kata. J, A, astronot. Hujan. N di sini. N apa? Jadi akrostik kata hujan. H jadi harapan untuk jadi astronot NASA. Itu ya. Kenapa? Arti dari akrostik kata. Terus yang selanjutnya akrostik yang nomor 2, akrostik larik. Yuda, akrostik larik coba baca. Akrostik larik adalah akrostik yang berfokus dari satu huruf menjadi wujud larik. Wujud puisi dijabarkan menjadi jumlah larik. Ya. Akrostik larik dari berfokus dari satu huruf menjadi bentuk larik. Seperti contoh di situ ada, cuma lihat di buku ada contoh Robi di situ. Rendah hati rendah hati adalah sifatku. Dia menjadi satu larik, ada beberapa kata ya, menjadi satu larik. Terus selanjutnya yang ketiga, akrostik bait. Ini akrostik bait kita baca. Akrostik bait adalah akrostik yang berfokus dari satu huruf menjadi satu bait puisi. Akrostik bait ini akrostik yang berfokus dari satu huruf menjadi satu bait puisi. Artinya itu akrostik yang menjabarkan huruf menjadi bait puisi. Jadi sini ada contoh di sini puisi tentang Robi. Robi ini sudah menjabarkan satu bait puisi. Bisa ditambahkan misalnya Robi Alexander. Alexander ini bisa dirangkai lagi kata menjadi satu bait puisi. Terus yang keempat, akrostik ganda atau dobel. Ganda adalah akrostik dengan susunan vertikal dari bawah huruf awal memiliki akhiran yang sama seperti judul. Puisi ini menggunakan huruf dalam judul di bagian awal kata dan akhir kata tema barisan. Akrostik ganda atau akrostik dobel ini akrostik dan susunan vertikal ke bawah ya. Dia dobel yang awal kata, misalnya awal katanya A, nanti
berakhiran dengan A juga. Contohnya seperti aku. Akrostik ganda ini dia berawal huruf A, nanti akhirannya juga tetap huruf A. Dia berawalannya huruf K, nanti akhirannya tetap berakhiran dengan huruf K. Itu namanya akrostik ganda atau akrostik double. Andai andai semua rasa, ini A. Jadi akhirannya harus A. Andai semua rasa A. Ada yang bisa susun kalimat? Lanjut, Chris. Ada yang bisa susun kata? Jadi ku pegang erat, tangan rentak, di akhirannya juga K. Di awal huruf K, di akhiri huruf K. Untukmu selalu yang kurindu. U, di awal huruf U, akhiran juga huruf U. Itu artinya akrostik double. Terus selanjutnya akrostik terbalik. Misalnya kata malu, dia balik dari bawah, jangan dari bawah. Tapi susunnya dari atas ulang. Kita bacanya dari bawah. Malu, judulnya malu. Tapi kita tulisnya terbalik. Nanti kita bacanya dari bawah. Untukmu yang duduk di ujung senja, silakan. Lantunan suara ombak yang hantar kapalan. Ada yang bisa buat kalimat aku memandangmu, misalnya. Alisa Kesna. Memandangmu, apa lagi? Menahan rasa rindu di hati, misalnya. Akrostik terbalik tetap dia bacanya dari bawah, malu, tapi dia tulisnya ulam. Akrostik terbalik. Terakhir, aku izin. Jadi yang keenam itu akrostik tengah adalah seperti di sini. Kalau misalnya kita tulis tidak tersusun, tapi dia terdapat di tengah, kita bisa tandai dengan tanda kurung. Kalau misalnya diawali dengan S, kalau terdapat di sini depan, berarti tidak terdapat di tengah. Ya, kalau akrostik tengah, ya akrostiknya di tengah-tengah, bukan di pertama. Ini berbeda dengan puisi yang lain ya. Ini puisi akrostik. Puisi akrostik ini akrostik yang menggunakan kata atau nama, membentuk dalam bentuk puisi. Selanjutnya ciri-ciri khas yang dimiliki puisi akrostik. Pembuat puisi sangat unik dan pembuatan juga tidak sama dengan pembuatan puisi pada umumnya. Ciri-cirinya yang pertama, tentukan nama atau kata yang akan dijadikan judul. Kita menentukan nama atau kata. Misalnya kita pakai nama sendiri. Kalau tidak menggunakan nama sendiri, kita bisa menggunakan kata yang bisa memotivasi kita untuk membuat akrostik. Terus yang kedua itu susunan kata tersebut secara vertikal. Katanya itu disusun dari atas ke bawah. Terus tiap hurufnya itu kita buat puisi akrostik, kita buat garisnya. Yang ketiga itu isi baris tiap huruf yang telah disusun vertikal. Setiap hurufnya itu disusun dari atas ke bawah ya, secara vertikal, bukan horizontal. Yang keempat, ciri-ciri cari diksi yang tepat untuk mengembangkan kata. Ada yang masih ingat diksi? Arti dari kata diksi? Cari diksi yang tepat untuk mengembangkan kata. Diksi ada yang masih ingat kata diksi? Diksi adalah suatu
sebuah kata. Misalnya memilih kata pahlawan. Pasti kan banyak gagasan yang kita paham tentang pahlawan. Kita bisa buat puisi akrostik pahlawan. Semua berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kata. Yang kedua, Lari. yang ketiga, Lari. yang keempat, Akrostik ganda. yang kelima, Akrostik harmoni. dan yang terakhir. Akrostik bersama. Sekarang kita buat puisi akrostik dalam bentuk kelompok ya. Satu kelompok, kelompok, dua kelompok, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Di kelompoknya ada dia. Di kelompoknya Yuda, banyak kelompok Marvel. Kelompok satu, Damian, kelompok dua, Nandon. Ketiga, Marvel, Belva, kelompok tiga, Yuda, kelompok empat, Andine, kelompok lima. Kelompok satu buat ini puisi akrostik kata, kelompok dua lari, kelompok tiga bait, kelompok empat ganda, sama kelompok lima akrostik terbalik. Kasih waktu berapa menit? Jadi baik. Kita belajar apa nih, Ari?